Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound, cek. Jauhinnya. Jadi sebagai fondasi agama yaitu syahadatain, dua syahadat yang mana itu dikenal dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yaitu syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan juga Muhammad adalah utusan. Coba untuk pikirkan, kalau kita bangun rumah
bangun rumah dengan tanpa menguatkan fondasi atau meninggalkan fondasi atau meremehkan fondasinya, maka rumah tersebut akan roboh, runtuh, bahkan ketika ada yang berhembus pun dia akan roboh dan hancur. Nah, begitu juga agama Islam. Nabi menetapkan bahwa Islam dibangun 5 pilar di atas 5 perkara. Yang paling pertama apa? 2 kalimat syahadat, yaitu tauhid. Nah, ketika dalam menyampaikan agama ini pun kita juga harus mendahulukan ini dan mementingkan ini. Tapi ada di sebagian para dai atau ulama, yang dikatakan ulama, mereka meninggalkan, tidak mau membahas ini. Tidak membahas ini. Mereka lebih menekankan pergerakan-pergerakan, lebih menekankan mengkritik pemerintah, lebih menekankan kepada ayo kita semangat ibadah saja, lebih menekankan kepada duduk di pemerintahan, lebih menekankan kepada hanya ngajak orang ke masjid saja. Kalau itu hanya kepentingan, itu hanya cabang saja, bukan pondasinya yang kokoh. Coba sekarang misalnya apa yang telah kita lihat sekarang faktanya, ketika umat ini atau dai ini tidak mementingkan dakwah tauhid, sekarang apa hasilnya? Tidak ada hasilnya sama sekali. Ketika para dai hanya mengajak orang ke masjid saja, berapa lama kita ngajak orang ke masjid? Kalau tidak punya pondasi, mungkin mereka diajak ketika ada teman. Namun ketika tidak punya teman, maka dia akan meninggalkan masjid. Ketika ada yang mendengungkan, ayo kita duduk di pemerintahan atau kita bikin pemerintah sendiri misalnya, apa terjadi? Dari semenjak ada dan sampai sekarang tidak ada faktanya dan juga bukti, sehingga berdirinya negara Islam atau daulah Islamiyah sampai sekarang tidak ada. Ada lagi dai yang hanya mementingkan kepada ibadah saja. Ayo semangat beribadah. Tapi yang muncul adalah ibadah-ibadah yang justru mencoreng Islam itu sendiri. Bahkan muncul nama-nama ibadah-ibadah tertentu saja. Contoh misalnya kelompok sholawatan sekian. Ini hanya penting kepada sholawatan saja. Ketika ada yang sakit, diobati dengan salawat. Padahal Nabi SAW mengajarkan kita kalau adanya yang benar manhajnya, mana yang benar agamanya. Allah uji mereka dengan ujian-ujian ini. Apa terjadinya? Orang yang tetap dan konsisten ketika dia mendahulukan tauhid, tetap konsisten dalam berdakwah, dalam beribadah, semangatnya tetap konsisten. Namun ketika yang lainnya, ketika ada ujian tertentu, mereka diam. Ini bukti bahwasanya orang-orang yang mendakwakan tauhid ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya hanya karena dorongan. Makanya di sini dikatakan apa? Ketika mereka meninggalkan tauhid dan juga tidak pernah menyinggung yang namanya syirik, apa terjadi? Mereka mengkhawatirkan manusia akan meninggalkan dia. Nanti kalau dakwanya ini nggak dipanggil lagi saja, ya kan? Apalagi sekarang banyak ustadz palsu, ustadz hoak, bahkan bayar lebih mahal daripada ustadz aslinya. Memang di Indonesia ini suka yang palsu-palsu dan lebih mahal lagi. Contoh misalnya kalau antum beli bunga yang asli, mana yang mahal? Yang asli apa yang palsu bunganya? Mahal yang palsu. Gigi palsu mahal ya daripada yang lain. Jadi Indonesia ini suka yang palsu-palsu, yang asli kemahalan. Tapi justru itu yang bagus. Jadi sama juga dengan ini. Sekarang di Indonesia ini suka ustaz yang suka ngelucu, jamaahnya banyak. Jadi pulang-pulang yang diingat bukan ceramahnya, tapi lucunya yang diingat. Hanya apa terjadi? Karena disampaikan dengan cara yang lucu, sehingga banyak yang mengamalkan agama dengan cara yang lucu pula, bahkan melecehkan agama, melecehkan Islam, melecehkan yang lainnya. Kenapa? Karena para dai-nya menyampaikan dengan kelucuan, sehingga
dilaksanakan dengan kelucuan. Lihat banyak sekarang di media sosial yang melecehkan Islam dan juga yang lain. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu, beliau gemetar, keringat dingin. Saking gemetarnya itu, kata dalam riwayat itu, tangannya seperti berat onta. Saking seriusnya menerima wahyu tersebut. Nah, kalau kita ceramah menyampaikan firman Allah, sabda Nabi dengan lucu-lucu, ini pelecehan namanya. Ini pelecehan terhadap kesungguhan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penghinaan juga terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mereka ini ketika meninggalkan tauhid dan meninggalkan memerangi kesyirikan, apa terjadi? Khawatir nanti jamaahnya nggak ada dia, atau khawatir pendapatnya tidak ada. Jadi bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Justru kalau kita yang menekankan tauhid, kita yang dimarahi, kita yang diperangi. Tapi tetap harus konsisten. Jadi atau ketika mereka menyampaikan tauhid dan kesyirikan, mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena memang tugasnya cerita yang lucu, pas ngajak orang untuk mentauhid, percuma itu katanya, nggak ada lucu-lucunya, akhirnya kehilangan pekerjaan. Jadi intinya apa? Bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Sehingga apa terjadi? Mereka menyembunyikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mahad Allah ketika Allah menurunkan ini, Allah mengatakan apa? Alladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Allah sebutkan bagi para dai, yaitu sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan kepada mereka dari bayyinat, penjelasan-penjelasan, dan juga wal huda, dan juga petunjuk-petunjuk, di mana dalam Al-Qur'an Karim, dalam Al-Quran, dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kami menjelaskan kepada mereka apa akibatnya, ulaika yal'anuhumullah, maka mereka itulah yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga menjadikan kita orang-orang. Dan tidak juga gitu, wa yal'anuhumul la'inun, dan mereka juga mendapatkan laknat dari orang yang melaknat. Jadi dari semua yang bisa melaknat di muka bumi, semuanya laknat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena seharusnya sang dai dia akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu takut dengan manusia, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah SAW mengatakan begini, alladzina yuballighuna, Allah berfirman, alladzina yuballighuna risalatillah, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap mereka? Wa yakhshawna, seharusnya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada apa namanya, orang sudah begini. Kenapa begini? Itu asalnya ngupil itu gini terus gini-gini. Kalau gini-gini ada maksudnya, kalau gini ada maksudnya, masing-masing ada maksudnya, ya. Jadi mereka itu seharusnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kan demikian. Para dai itu tidak boleh takut deh. Karena terkadang di saat kita, dan ini mungkin kita sampai masalah,
pas temu dengan jamaah yang lainnya yang suka dengan yang lainnya, kita harus sesuaikan kemauan mereka. Kita sampaikan ini. Akhirnya kita tidak punya fondasi yang kuat. Kita tidak bisa mewarnai, kita tidak bisa memberikan pencerahan, malah kita yang harus menyesuaikan. Dakwah itu bukan menyesuaikan, tapi mencerahkan. Dakwah itu mengarahkan, bukan diarahkan. Kan banyak begitu kan? Dakwah itu mengarahkan, bukan diarahkan. Nah kalau kita yang diarahkan, Ustaz gini-gini, itu jangan pakai dakwah seperti itu. Ustaz Yazid hafizahullah ta'ala ketika diundang suatu tempat, beliau bercerita, Ustaz nanti kalau gini-gini, dan jangan singgung ini katanya, dan jangan singgung ini. Apa kata beliau? Nggak usah dakwah kalau saya diatur katanya. Beliau tegas harusnya. Begitu seorang dai, dan kita pun demikian. Jangan mau diatur oleh siapapun. Dan anak juga sering mengatakan, sering demikian, sering juga seperti itu. Nanti kalau kajian gini-gini, jangan singgung ini. Ini kita mau dakwah atau mau hiburan? Kalau mau ketawa-ketawa, undangannya Sule kan? Ya kan? Nggak perlu kita ngadakan ceramah kalau hanya ingin ketawa saja. Undang saja para pelantun, bukan pelantun, para yang suka bikin tutir, apa sih gitu? Apa namanya itu? Ya? Hah? Iya. Snack wedding kan? Istilahnya itu. Undang aja mereka biar ketawa. Masa Ustaz beli ceramah pas ketir katanya. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, bahwa seseorang yang menyembunyikan ilmu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man katama ilman aljamahu Allah bilijamin min nar." Berhadapan lagi dua orang ini. Kan kita yang kecil ini kan ciut, kita tidak boleh menyampaikan yang hak. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man katama ilman," barang siapa yang menyembunyikan ilmu, aljamahullah, Allah akan campakkan, kirimkan dia, tusuk dia dengan apa? Bilijamin minan nar, dengan lijam itu hanya alat untuk menusuk atau menerkam dari api neraka. Na'udzubillah, wa na'udzubillah min dzalik. Baik, yang keempat, fadhal. Dikatakan keempat, mereka adalah kalangan ulama dan para yang menentang dakwah kepada tauhid dan menentang doa semata-mata kepada Allah. Mereka menentang seruan kepada peniadaan doa terhadap selain Allah, seperti berdoa kepada nabi, wali, dan orang-orang mati, sebab mereka membolehkan yang demikian. Mereka menyelewengkan ayat-ayat ancaman berdoa kepada selain Allah hanya untuk orang-orang musyrik. Mereka beranggapan tidak ada satupun umat Islam yang tergolong musyrik, seakan-akan mereka belum pernah mendengar firman Allah yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan zaliman syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Anfal. Naam, yang keempat ini itu orang yang luar biasa. Dai, penderama, juga dikatakan ulama, tapi justru menentang dakwah tauhid. Bahkan memerangi dan membenci orang-orang yang mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dakwahnya dibuarkan, dakwahnya difitnah, dakwahnya diusir, segala macam. Pokoknya orang ini tidak boleh berdakwah. Dakwah ini tidak, difitnah macam-macam. Justru mereka tidak hanya menentang, tapi mereka juga mengajak berdakwah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan di majlisnya. Kemudian mereka juga pada prakteknya pergi ke kuburan minta doa. Bahkan doanya pun diplesetin. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ya Rabbul Qudus
atinal fulus katanya, yang mulus-mulus katanya. Kayak gitu doanya itu. Mereka apa? Ya Allah, berikanlah kami fulus kan uang kan, yang mulus-mulus, yang maksudnya yang baru-baru. Itu kan pelecehan doa kepada Allah SWT. Tapi mereka tidak berdoa kepada penghuni kuburan. Dan itu kan ada viral di media sosial dulu ya. Ada orang, sekumpulan orang doa di kuburan, doanya begitu. Ya Rabbu ya Qudus, apa namanya? Ya Rabbi Rabbana bil Qudus, Atinal Fulus, yang mulus-mulus ya. Ada hafal nggak doanya itu? Itu doa dari mana? Gak lupa ya? Saya kira ada yang hafal. Mungkin dia mau praktekkan nanti. Itu justru mereka yang mengajak orang kepada Allah Subhanahu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya kita jangan terlalu terpesona dengan penampilan seseorang. Dengan penampilan. Karena penampilan itu bukan tolak ukur orang itu berilmu atau tidak. Tapi terpesona dengan ilmunya, akidahnya, akhlaknya. Dengan akhlaknya. Kemudian lanjut, karena ini antum bisa baca. Kezaliman di sini artinya syirik dengan dalil firman Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Luqman ayat 13. Menurut ayat ini, seorang muslim bisa saja terjerumus kepada perbuatan syirik, sebagaimana lebih banyak terjadi di negara-negara Islam, kepada orang-orang yang membolehkan berdoa kepada selain Allah, mengubur mayit di dalam masjid, tawaf mengelilingi kubur, nazar untuk keparami dan hal-hal lain dari perbuatan bid'ah dan munkar. Kepada mereka Rasulullah SAW memperingatkan, sesungguhnya aku sangat khawatir atas umatku adanya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Naam. Jadi syirik itu dalam ayat yang dibacakan di ayat yang pertama tadi bisa jadi menimpa seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi tidak hanya di beliau penulisnya di Arab Saudi. Aslinya Suriah, penulis buku ini Muhammad bin Zaid aslinya Suriah. Berhijrah ke Madinah dan mengajar di Madinah, dan dia juga mengajar di Makkah. Kemudian dia menulis buku ini. Beliau ini orangnya sufi awalnya, penulis buku ini. Dia bercerita bahwasanya ini terjadi di kebanyakan negara Islam di belahan muka bumi. Terjadi dengan banyaknya kesyirikan. Makanya kenapa banyaknya negara Islam ditimpa bencana, musibah dan hal-hal yang termasuk negara kita ini yang tubi-tubi bencana. Corona belum hilang, muncul kebakaran di kampung kita, di daerah kita. Ada lagi yang puting beliung, kemudian banjir juga di mana-mana. Kemudian juga jatuhnya pesawat Sriwijaya. Dan luar biasa bertubi-tubi. Kenapa? Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman apa? Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum. Segala musibah yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian. Di ayat yang lainnya Allah juga berfirman, "Waharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan, itu juga karena dosa-dosa manusia. Kan banyak dosa manusia. Mana dosa yang paling pertama? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa terjadi? Antum lihat dari orang yang baru lahir saja, ada syiriknya tidak? Ada enggak? Baru lahir sudah ada ritual syiriknya, berbagai macam ritual. Bahkan santri pun ada enggak syiriknya? Jadi Islam sih Islam, tapi dari lahir sampai meninggal semuanya kesyirikan. Apa terjadi? Allah turunkan musibah-musibah, bencana-bencana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Banyak telah di sini kan mengatakan terjadi di negara-negara Islam, mereka membolehkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, jazakallahu khair. Berdoa, bahkan menguburkan orang di mana? Di masjid.
Dengan apa? Dengan landasannya apa? Karena di masjid ada kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah patokan mereka. Ingat, pada awalnya kuburan Nabi itu bukan dikuburkan di mana? Di Masjid Nabawi. Kuburan Nabi itu dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Yang pada saat itu ada jarak antara Masjid Nabawi dengan rumah Aisyah. Dan Nabi itu dan para Nabi bersabda, para Nabi itu yudfanuna haitsu matu. Nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Ketika mereka di situ, itu tempatnya dikuburkan, tidak boleh dipindahkan. Itulah Nabi. Dan ketika Nabi wafat, beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Maka disitulah beliau dikuburkan. Nah, dengan bergulirnya waktu kan ada perluasan masjid. Nah, di Khalifah kalau nggak salah Al-Ma'mun itu ada perdebatan ulama dengan para penguasa di situ. Para ulama memfatwakan agar tidak memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Tapi oleh pemerintahnya dipaksakan, karena ulama tidak punya kekuasaan, akhirnya pemerintahlah yang meluaskan masjid dan memasukkanlah kuburan Nabi. Sampai dengan sekarang, namun oleh pemerintah Arab Saudi dibuat pembatas, tidak buat pembatas. Itu asal muasalnya bukan bagian dari masjid, dan Nabi tinggal bukan di masjid, dan dikuburkan bukan di masjid. Nah, kalau ada orang yang mengatakan kami ngikutin Nabi, itu salah. Itu salah. Berpatokan dengan Masjid Nabawi itu salah. Yang kedua, Masjid Nabawi itu berapa kemaannya? 1000 pahala. Kalau Masjidil Haram 100.000 pahalanya. Nah, kalau masjid yang antum dibangun di situ ada kuburannya, berapa padilahnya? Padilah amal namanya. Padilah keutamaannya itu. Apa keutamaannya? Enggak ada sama sekali. Terus antum ikut-ikutan sana. Di sana padilahnya 100.000. Sini enggak ada. Jadi patokannya, dalilnya bisa dan itu mengada-ngada. Kemudian juga itu bukan juga tindakannya Nabi, bukan pula tindakannya Khulafaur Rasyidun, tapi tindakan orang setelahnya jauh sekali, ratusan tahun. Dan itu bukan saran ulama, itu sarannya siapa? Penguasa pada saat itu. Jadi ulama berlepas diri pada saat itu. Ini kita jangan ikut-ikutan. Oh, karena Nabi juga di sana, ayo kita bawa sana. Nah, orang-orang ini menganjurkan membuat masjid di kuburan. Padahal Nabi marah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan berdoa, bahkan mengajak orang untuk berbuat hal-hal yang Nabi tidak pernah ajarkan. Dalam kurungnya bid'ah. Dalam kurungnya bid'ah tidak boleh. Inilah yang kita sering berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Sehingga kita pun dituduh pemecah belah umat, dituduh pengacau, dituduh macam-macam. Kita hanya ingin satu saja permintaan, agar umat ini melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Nabi, dan beribadah mentauhidkan Allah dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi itu saja. Betul kan? Kita nggak pernah yang lainnya. Kita nggak pernah ke pemerintahan minta jabatan. Kita nggak pernah demo minta agar tidak. Kita hanya agar masyarakat ini mentauhidkan Allah. Cukup gitu saja. Nggak ada yang lainnya. Nggak ada yang lainnya. Baik, karena waktu kita sudah mepet, kita habiskan sekarang nomor 5, langsung nomor 5. Antum bisa bacakan sisanya di rumah. Pada nomor 5. Salah seorang pemerintah Al-Azhar terdahulu beritanya tentang bolehnya sholat menghadap ke kuburan. Kemudian nomor 5. Langsung nomor 5 ya. Perkataan kelima, mereka adalah orang-orang yang mengambil ucapan-ucapan guru dan syekh mereka dan menaatinya meskipun dalam maksiat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang melanggar sabda Rasulullah SAW. Tidak boleh taat terhadap perintah dan di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam kebajikan. Ya, yang kelima, yang terakhir, sisanya bisa antum bacakan di rumah. Itu bukan ulama,
bukan juga dai, bukan penceramah, tapi sekelompok manusia. Mungkin bisa dikatakan oknum yang mana mereka itu hanya mengambil dan mentaati perkataan tuan gurunya, perkataan kiainya, perkataan ustadznya, perkataan intinya menuhankan atau mengkultuskan ustadz mereka. Pokoknya kalau bukan yang lain nggak mau, harus ustadz ini, itu juga tidak boleh. Walaupun ustadz kita demikian juga, ustadz ini manusia biasa, bisa salah bisa benar. Kapan kita mentaatinya? Kalau perintahnya, ungkapannya sesuai dengan apa? Firman Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak, maka tinggalkan. Walaupun itu mengatakan ustaz, kiai ataupun tuan guru. Kenapa? Imam Malik rahimahullah berkata. Apa kata beliau? Kata beliau mengatakan ini. Kullu qaulin yu'khadhu wa illa sahibatul qubur. Setiap perkataan bisa diambil, bisa dibuang. Kecuali apa? Perkataannya penghuni kuburan ini. Beliau sedang menunjukkan apa? Kuburan Nabi SAW. Hanya Nabi yang boleh kita praktik dengan beliau. Selainnya tidak boleh praktik. Kalau benar, ambil. Kalau salah, makanya datang imam setelah beliau, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i, beliau mengatakan demikian. Apa kata beliau? Idza khalafa qaula Rasul. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i, ketika ada perkataanku berlawanan atau berselisih dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu biqauli Rasul, maka ambillah sabda Nabi itu, wadribu qaul atai, dan buanglah perkataanku di tembok. Luar biasa. Imam Syafi'i mengarahkan kepada kita apa? Agar kita fanatik dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada walaupun itu Imam Syafi'i, Imam Malik, beliau ini tidak mengajarkan fanatik kepada beliau, tapi mengajarkan kita fanatik kepada sabda Nabi kita Muhammad. Begitu juga kita sekarang ini. Mungkin Anda juga sebagai manusia, jangan mengakuinya apa yang dikatakan saya begitu, tidak. Bukannya itulah manhaj yang benar, itulah cara yang benar. Fanatik dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang walaupun itu ustaz, masyaallah, kiai luar biasa, tidak. Harus dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi. Pada hari kiamat kelak mereka akan kesal atas ketaatan mereka itu. Di hari yang tidak berguna lagi penyesalan. Allah menggambarkan siksanya terhadap orang-orang kafir dan mereka yang berjalan di atas jalan kekufuran dalam firman-Nya. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami dahulu taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin dan pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Al-Ahzab. Nah, lanjut. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini berkata, kami mengikuti para pemimpin dan pembesar dari para sin dan guru kami yang melanggar taatan kepada para rasul, dan kami mempercayai bahwa mereka memiliki suatu kebenaran dan berada di atas sesuatu, tetapi kenyataannya mereka bukanlah apa-apa. Nah, inilah akibat dari fanatik kepada sosok, atau bahkan kita mengkultuskannya. Kita mengatakan bahwasanya tidak mungkin orang ini salah. Itu salah itu. Mentang-mentang karena dia punya nama, punya jabatan. Ingat, dia juga manusia. Mungkin walaupun dia juga seorang ustaz, seorang kiai, suatu guru, atau mungkin dia sering juga ikut kajian, tapi jangan memutuskan dia. Dia juga bisa terkena ujian-ujian, fitnah, musibah. Tetap pada kondisi yang stabil. Manusia, kenapa? Ketika hawa nafsu dahulukan dan diutamakan daripada yang lainnya, maka dengan demikian siapa bisa terkena, bisa kena dengan. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan apa?
ketika mereka mentaati umatnya, mentaati pemimpinnya, pembesarnya, masyayikhnya, dan menyelisihi Rasul. Ingat ya, mentaatinya itu karena apa? Ketika dia berlawanan dengan sabda Nabi, maka itu kesalahan. Akan taatinya sesuai dengan sabda Nabi, itulah kebenaran. Bahkan mereka kira bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu lebih baik daripada sabda Nabi, itu lebih sesat lagi. Padahal mereka tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itulah makanya apa tadi? Mereka mendapatkan adab yang pedih, bahkan 2 kali lipat dari yang Allah berikan kepada yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sudah masuk waktu? Baik, kita adzan dahulu, fadhil. Kita adzan dulu, nanti kita teruskan dengan pertanyaan. Cek sound, cek. Jauhin ya. Kamera. Cek. Cek. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah jami'an. Jadi intinya kalau kita ingin bahagia, selamat, aman, nyaman dalam segala hal, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, maka kita harus menerapkan apa yang Nabi ajarkan dahulu. Memulainya dengan apa yang Nabi ajarkan dahulu.
mendakwakan apa yang Nabi ajarkan dahulu. Makanya adalah apa yang dikatakan Imam Malik rahimahullah taala. Apa kata beliau? La yasluh hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan pernah baik urusan atau perkara umat ini kecuali dengan cara yang pernah baik dahulu. Itu awal. Bagaimanakah cara umat dahulu baik sampai Nabi dan Rasulnya bisa mengalahkan berbagai macam peperangan, bisa hidup aman, damai, tenteram? Gimana? Bahkan Allah muji mereka, kuntum khair ummatin. Sungguhnya kalian telah menjadi umat yang terbaik. Luar biasa. Allah puji mereka. Bagaimana caranya? Ada solusinya. Kata Malik, la yasluh amr hadhihi ummah illa bima salluha awwaluha. Tidak akan pernah baik urusan umat ini kecuali dengan pernah baik dahulu. Itulah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan agama, mendirikan negara, bermuamalah, beribadah, dan dalam segala hal harus dengan fondasi yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga dengan fondasi yang Nabi ajarkan kepada kita, yaitu mentauhidkan. Dengan cara lainnya tidak akan berhasil. Semenjak ada semboyan itu sampai sekarang ada nggak terbukti baik? Tidak ada. Dan sekarang yang menerapkan itu apa? Satu negara saja, yang lainnya belum bisa dan tidak mau. Itu negara Saudi Arabia mengedepankan tauhid. Yang walaupun ada kesalahan yang namanya manusia besar, tapi mereka ketika menerapkan tauhid, apa yang terjadi? Luar biasa kemakmurannya, kesejahteraannya, keamanannya. Bahkan negara kita ini dengan subur bisa menanam buah-buah. Negara sana nggak ada pohonnya, tapi ada buahnya. Bahkan buah murah. Semua buah ada di sana. Padahal ada pohonnya. Di diri kita ini ada pohonnya, nggak bisa makan buah. Di sana apa? Nggak ada, luar biasa buah. Apa hasilnya? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aman luar biasa. Hidup negara sana, anak hidup di sana. Kemudian kalau musim panas itu, kulkasnya ditaruh di luar. Kulkasnya dimasukkan air di situ. Orang bisa bebas nanti. Kita jangankan airnya, kulkas diambil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kulkas kan mahal. Ini kotak amal diambil di sini. Itu di kanan kotak sama kotak-kotak amalnya diambil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi percuma kalau kita dengungkan berbagai macam hal untuk menegakkan, dapatkan keamanan, ketenteraman, kalau kita tidak mulai dari bagaimana nanti memulainya. Jadi itu intinya, wallahu ta'ala. Nah, nanti pada judul berikutnya kita akan masuk pada isu yang sering disebarkan oleh masyarakat luas. Dan ini yang kita bahas dan kita kupas nanti. Nah, kita juga paham. Apa judulnya? Nah, pengertian Wahabi. Apa sih Wahabi itu? Kenapa orang Indonesia lebih fobia dengan kata-kata Wahabi? Takut dengan kata-kata Wahabi. Bahkan kita pun dituduh, wah ini Wahabi. Jika kita singgung masalah syirik, tauhid, waktu Wahabi itu Wahabi. Jadi mengajak berdakwah kepada tauhid itu Wahabi. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dikatakan Wahabi. Padahal jauh sekali. Imam Ibnu Qayyim itu dikatakan Wahabi. Wahabi. Jadi apa sih Wahabi itu? Kenapa bisa sampai sekarang dan bisa tidak hilang kata-kata Wahabi? Siapa yang pertama kali mencetus Wahabi itu? Dan siapa yang pertama kali menjelekkan Wahabi? Atau mengaitkan dakwah sunnah dengan dakwah dengan Wahabi? Ketika kita bahas. Ini sangat menarik, jangan sampai absen. Karena ada hadiah parfum nanti insyaallah. Fadhal, bagi yang mau bertanya, fadhal. Cukup. Mau bertanya? Cukup ya? Abu Sakina, fadhal.
terlihat membahas masalah kubur. Ya. Di situ para nabi itu tidak dikubur di masjid, namun di rumah. Nah, Jadi yang terjadi pertanyaan sementara dilarang sholat menghadap kubur. Kemudian kubur nabi itu adalah di rumah yang besar atau di kamar yang besar. nah, Karena wanita itu tidak dianjurkan di masjid, namun di rumah mereka itu lebih baik buat mereka. nah. Nah, bagaimana gitu? Yang pertanyaan sholatnya bisa ada itu di rumah mereka. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ketika, jadi kalau kita melihat sejarah Masjid Nabawi itu dan di sekelilingnya itu rumah-rumah sahabat, termasuk samping kanannya itu kalau sana kiblat, berarti samping kirinya rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi wafat, Aisyah pindah rumah ke rumah yang lainnya, tidak sholat di situ, tidak sholat karena otomatis jadi kuburan di tempat yang lain. Jadi Nabi Aisyah tidak sholat di situ, tidak ada sholat di tempat Nabi dikuburkan. Jadi Aisyah pindah ke rumah istri-istri yang lainnya yang sudah wafat mendahului Aisyah radhiyallahu taala. Jadi intinya dari zaman Khalifah, kemudian zaman sahabat Salafur Rasyidun, tidak pernah para sahabat sholat ke menghadap kuburan, dan tidak juga membangun kuburan, membangun masjid dengan di dalam kuburan. Makanya batasannya itu perlu juga, mungkin perlu ada. Makanya para ulama berkesimpulan dari kisah ini, ketika ada masjid